Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi jadi menggunakan produk-produk kolonial. Akhirnya nih, Indonesia punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang diresmikan pada 6 Desember 2022 lalu. Sebagai info buat yang belum tahu, jadi selama ini Indonesia masih mengadopsi KUHP peninggalan pemerintahan Belanda yang sudah ada sejak tahun 1918. Jadi produk KUHP lama usianya udah sekitar 104 tahun. Sementara kehidupan kita sudah banyak banget berubah, jadi mau nggak mau memang harus ada pembaruan hukum. Memang pernah sih ada upaya untuk merevisi KUHP tersebut setelah Indonesia merdeka. RUU-nya sudah disusun sejak tahun 1963, tapi yang nggak pernah bisa terrealisasikan. Selalu ada saja alasan untuk membatalkannya. Sampai akhirnya di masa pemerintahan sekarang, revisi KUHP itu telah berhasil dirampungkan dan disahkan. Bayangkan, rancangan KUHP ini digodok sekitar 59 tahun. Jadi yang sekarang itu pencapaian banget ya. Tapi sayangnya KUHP terbaru ini malah mendapatkan banyak kritikan dan kecaman dari beberapa LSM seperti Aliansi Jurnalis Independen, LBH Jakarta, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Menurut mereka, KUHP terbaru ini bertentangan dengan pasal-pasal kebebasan berpendapat dan demokrasi. Selain itu juga adanya penolakan yang ditujukan pada pasal pelarangan perzinahan. Padahal dalam KUHP terbaru ada banyak pasal yang menunjukkan kemajuan. Yuk kita lihat apa aja kemajuan yang ada dalam pasal-pasal KUHP terbaru. Pertama, KUHP terbaru tidak hanya berorientasi pemidanaan berupa penjara sebagaimana KUHP lama, tapi ada opsi kerja sosial dan denda. Ini signifikan. Nah, jadi di pasal 85 ayat 1 KUHP yang baru disahkan ini, pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk kembali kepada masyarakat. Caranya dengan melaksanakan kerja sosial di beberapa tempat seperti rumah sakit, panti asuhan, hingga lembaga sosial lainnya. Namun, dalam menjatuhkan hukuman pidana kerja sosial ada beberapa hal yang dipertimbangkan, seperti pengakuan terdakwa, kemampuan kerja terdakwa, hingga riwayat sosialnya. Kedua, KUHP juga menjamin kebebasan berekspresi masyarakat karena pasal yang dianggap bermasalah seperti UU ITE dikurangi masa hukumannya. Dalam pasal 433 ayat 1 dijelaskan, jika seseorang menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduh suatu hal dengan maksud tertentu, akan menerima hukuman pidana paling lama 9 bulan penjara. Hukuman ini jauh berbeda dengan KUHP sebelumnya yang mengatur jika hukuman mencemarkan kehormatan paling lama 12 tahun. Bahkan, dalam KUHP baru, perbuatan pencemaran kehormatan ini pun tidak bisa dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum untuk membela diri. Ini menandakan masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat sehingga dengan disahkannya KUHP merupakan angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia. Ketiga, KUHP baru ini juga menjamin privasi setiap individu. Hal ini terlihat dari pasal perzinahan yang menekankan pada aduan bukan delik umum. Pengaduan hanya bisa dilakukan oleh pasangan, ayah, ibu, dan anak. Delik aduan menutup peluang polisi atau warga menggerebek orang yang dianggap berzina, kecuali atas laporan keluarga inti tadi. Ruang privat yang dijamin dalam KUHP baru tentu akan membuat investor di tanah air semakin nyaman. Dengan demikian, target investasi yang dicanangkan oleh Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2023 senilai Rp1.400 triliun bisa tercapai. Keempat, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengemukakan kritik terutama kepada kepala negara. Hal ini tercantum dalam pasal penghinaan terhadap presiden. Dalam draft memang sempat ada pasal pelarangan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Nah, dalam versi akhir UU KUHP, pasal itu sudah dihilangkan.
Begitu juga para pengkritik mempersoalkan adanya pasal larangan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil. Di mata pemrotes, larangan ini akan membuat presiden dan wakil tidak bisa dikritik. Kalau dibaca secara teliti, KUHP ini sama sekali tidak melarang warga mengkritik atau mengecam presiden. Yang dilarang adalah merendahkan atau merusak nama baik, termasuk menista atau memfitnah. Jadi, yang dilarang adalah menyebut presiden dengan sebutan kata-kata kotor, nama binatang, atau keturunan PKI. Tapi kalau cuma bilang presiden ingkar janji atau presiden payah tentu diizinkan. Menghina tentu berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Dalam negara demokratis, tentunya kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dan lagi, jika presiden merasa direndahkan atau dihina, harus presiden sendiri yang mengadukannya ke polisi. Jadi nggak bisa para pendukung Jokowi karena merasa marah pimpinannya direndahkan oposisi, lantas mengadukan penghinaan tersebut ke polisi. Kelima, KUHP baru juga mengubah frasa penodaan agama yang awalnya hanya menitik beratkan pada penodaan dan penyalahgunaan terhadap salah satu agama yang dianut, kini berubah menjadi lebih rinci. Beberapa poin yang ditekankan meliputi perbuatan menghasut, perbuatan yang menimbulkan kebencian hingga diskriminasi terhadap agama orang lain. Maka, kelompok radikal yang terbiasa menyebarkan kebencian tidak bisa lagi bertindak seenaknya. Tapi kalau diskusi yang bersifat ilmiah atau kajian yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang agama dan kepercayaan tidak bisa langsung dikategorikan penodaan agama, asalkan pendapat yang dikemukakan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah 5 poin penting dalam KUHP baru yang membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sudah sepatutnya pengesahan KUHP ini didukung, karena menandakan kalau bangsa Indonesia bisa berdiri sendiri dengan menjunjung Pancasila, UUD, dan norma masyarakat.